Jika Anda menarik kembali pernyataan Anda ke polisi, saya akan memberi Anda hadiah dan juga menunjuk pengacara untuk Anda. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya kawan-kawan. Untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi panas banget diperbincangkan di kalangan para K-popers. But anyway, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, aku di sini mau ngingetin kalian, buat kalian yang gak mau ketinggalan apapun, langsung aja subscribe channel ini sekarang juga dan jangan lupa juga buat bunyi loncengnya. Thank you so much. Dan langsung saja kita mulai pembahasan selengkapnya. Well, pada first topik kita akan ngebahas tentang Blackpink. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini Blackpink itu menerima berbagai kritikan dari netizen. Why? Kenapa Blackpink mendapatkan kritikan? Usut punya usut, ternyata kritikan itu didapatkan oleh mereka setelah melakukan tur konser dunia mereka. Jadi kawan-kawan, dalam diskusi Reddit baru-baru ini, ada seorang moderator. You know moderator itu apa? Moderator ini seperti orang yang kayak ngajakin kalian untuk berdiskusi, atau yang kayak dapat kita sebutkan leader kali ya, leader dalam sebuah diskusi, ya maybe like that. Jadi untuk moderator ini kayak menanyakan pendapat jujur dari para penggemar tentang bagaimana tur Born Pink Blackpink. Seperti yang diketahui bahwa Blackpink telah mengakhiri pertunjukan mereka mulai dari Seoul, Dallas, dan juga Houston. Dan beberapa Blink juga memiliki sesuatu nih untuk dikatakan. Setelah mengumpulkan komentar, terlihat bahwa Blink khawatir dengan durasi konser dan harga tiket yang mahal. Dibandingkan dengan konser K-pop lainnya, waktu pertunjukan rata-rata termasuk PCR dan juga istirahat adalah dari 2,5 jam hingga 3 jam. Namun sayangnya untuk Born Pink tidak mencapai rata-rata jam tersebut. Meskipun orang akan menghitung jeda dan juga selingan dalam waktu resmi konser Blackpink. Selain itu, penggemar juga telah mengakui bahwa dikarenakan konser Blackpink tidak sesuai dengan durasi rata-rata, tiket konser yang mahal terkadang tidak bisa dibenarkan. Anyway, di sini aku tekankan kepada kalian semua, that's not my opinion. Tapi ini adalah komentar-komentar penggemar yang ada di Reddit, oke? Meskipun Blackpink adalah nama besar yang ditangani oleh salah satu dari Big Three, yakni YG Entertainment, tersirat mengapa harga tiket meroket hingga seperti itu. Tetapi Blink juga percaya bahwa harga tiket yang tinggi akan sepadan jika konsernya melebihi 2 jam. Menurut sebuah laporan, seorang Blink juga akan membutuhkan setidaknya $150 untuk menghadiri tur dunia ketiga Blackpink. $150 kalau dirupiahkan ada yang tahu berapa? $1 sekarang udah 15 ribuan loh. Ya kira-kira 2 juta lebih gitu sih. Dan berikut adalah beberapa komentar dari para penggemar yang ada di Reddit, langsung aja aku bacain. Memang benar sih, konsernya itu lebih pendek dari biasanya. Mengingat ini kan harus menjadi tiket tunggal paling mahal ya, yang pernah saya habiskan ya seharga $500. Saya ingin ini lebih lama sih. Konser K-pop rata-rata pasti 3 jam. Saya pernah ke lebih dari 30 menit, terutama untuk harga yang sangat pendek. Oh wow, aku akan sangat sedih. Pernah ke 3 konser K-pop dan semuanya berdurasi 2,5 hingga 3 jam. Dan selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi durasi konser adalah pengecualian beberapa lagu dari The Album dan juga Born Pink dalam pertunjukan. Juga beberapa lagu yang dibawakan adalah versi shortcut. Setelah mengetahui kekurangan ini selama pemberhentian konser Dallas and Houston, para penggemar juga meminta manajemen konser Blackpink untuk mengubah ataupun memikirkan kembali daftar lagu untuk pemberhentian Born Pink berikutnya. Namun, Blink juga menyoroti bahwa manajemen konser dan anggota Blackpink perlu menanggapi kritik ini. Menurut para fans, meskipun Blackpink tidak memiliki kendali langsung atas jumlah lagu yang akan dibawakan, Blink tetap percaya pendapat mereka harus dipertimbangkan karena mereka adalah pengisi acaranya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu kenapa untuk tour konser yang Born Pink itu mendapatkan kritikan. Hal itu dikarenakan durasi konser yang dianggap kayak kurang lama gitu. Jadi mungkin fans juga agak kurang puas ya dengan durasi yang mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan. Kayak gitu teman-teman. Apalagi untuk harga tiketnya juga katanya sih lumayan. Anyway, untuk lagu The Happiest Girl belum dinyanyikan ya. Padahal aku menunggu banget tuh guys. Dan terlepas dari kritik tersebut, Blink tidak bisa tidak mengungkapkan pujian mereka kepada Blackpink. Meskipun beberapa kamera penggemar menjadi pusat diskusi tentang apakah Blackpink berlatih bersama untuk tour, mereka tidak dapat menutupi dampak Blackpink di atas panggung. Saat Blackpink dan Blink berbagi malam untuk dikenang, mereka yang menghadiri konser menyatakan terima kasih kepada para member Blackpink melalui berbagai postingan di media sosial. Anyway, apakah dari kalian menonton itu akan menonton konser Blackpink ada di Jakarta? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dengar-dengar konser di Jakarta itu 2 hari ya?
Next teman-teman, kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga cukup mengejutkan banget. Kalian tahu gak sih, ada salah satu aplikasi yang sering kali digunakan untuk live, apalagi kalau bukan V-Live ya. Dan ya, kalian juga pasti tahu bahwa di V-Live ini banyak banget kenangan-kenangan antara idol bersama dengan para fans. Namun untuk baru-baru ini dikabarkan bahwa V-Live akan ditutup. Pada tanggal 31 Oktober waktu Korea Selatan, pemberitahuan tentang penghentian layanan streaming video langsung di situs resmi mereka. V-Live menuliskan lebih lanjut, "Halo, ini V-Live. Kami ingin berterima kasih kepada semua anggota kami dikarenakan menggunakan layanan V-Live kami, sebuah acara siaran langsung yang menampilkan bintang dan juga para penggemar. Pemberitahuan ini untuk menginformasikan bahwa V-Live akan mengakhiri layanannya pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi ya sampai akhir tahun lah ya teman-teman ya." Selain itu, mereka juga kemudian terus menawarkan rinci lebih lanjut mengenai pemberhentian tersebut. Di antara isinya, perusahaan juga menjelaskan bahwa semua anggota V-Live akan dapat mentransfer keanggotaan itu ke Weverse. Dan mereka yang memiliki koin V akan dapat mengubah koin tersebut menjadi uang tunai di toko Weverse. Dengan tingkat konversi koin 1 V setara dengan 25 Korea Won senilai uang tunai toko Weverse. V-Live juga akan menawarkan pengembalian uang koin V. Dan sebenarnya untuk V-Live, kalau kalian cek situs resmi mereka, itu sudah menjabarkan banyak banget hal, terutama dengan pengembalian dan sebagainya. Jadi mungkin buat kalian yang layanan V-Live dan juga penasaran tentang bagaimana sih pengembaliannya, itu bisa langsung aja ke situsnya. Karena kalau aku bacain kayaknya nggak cukup satu video, itu super panjang teman-teman. Oke, anyway cukup disayangkan kalau V-Live itu ditutup ya. Serius kayak sangat disayangkan banget sih. But anyway, apapun itu kita harapkan yang terbaik saja ke depannya. Dan aku rasa juga untuk ke aplikasi-aplikasi idol K-pop, mulai dari Weverse, Bubble, Universe, itu kayaknya juga akan kayak membuat fitur untuk live streaming deh. Mereka itu belum ada fitur live streaming ya guys ya? Kayaknya sih belum ya, dikarenakan untuk para idol K-pop itu kan banyak yang kerjasama dengan V-Live. Ya sih, I guess so. Kayaknya untuk kedepannya bakalan live streaming di aplikasi-aplikasi tersebut sih. Dan kawan-kawan, untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Yang Hyun-suk di sini yang terus menyangkal bahwa dia mencoba menutupi tuduhan obat-obatan terlarang dari VI. Jadi pada tanggal 1 November, Yang Hyun-suk dan juga yang lainnya diadili karena mengancam di Divisi Perjanjian Pidana ke-23 di Pengadilan Distrik Pusat Seoul. Menurut jaksa, mantan kepala YG Entertainment tersebut mengancam mantan penyanyi Trainee A setelah mereka memberitahu polisi tentang dugaan penggunaan obat-obatan oleh VI. Yang Hyun-suk juga diduga mengatakan kepada A, "Saya dapat melihat semua yang Anda katakan dalam penyelidikan akan mudah untuk membuat seseorang meninggoy seperti Anda di dunia hiburan. Jika Anda menarik kembali pernyataan Anda ke polisi, saya akan memberi Anda hadiah dan juga menunjuk pengacara untuk Anda." Jadi kawan-kawan, itu hanya cuplikan dari pernyataan yang diduga diberikan oleh Yang Hyun-suk kepada si Trainee A. Atau dalam kata lain, Yang Hyun-suk ini seperti mengancam si A untuk tutup mulut kayak gitu teman-teman. Adapun untuk Yang Hyun-suk kembali mengatakan seperti ini, langsung aja aku bacain. "Sebagian besar cerita itu tidak benar. Saya mengatakan kepada mereka untuk menjadi anak yang baik. Dan maksud saya mereka tidak boleh menggunakan obat-obatan kok. Dan memberitahu mereka karena khawatir. Separuh waktu dihabiskan untuk menghibur dan juga mendengarkan mereka." Yang Hyun-suk juga lebih lanjut menekankan bahwa dia tidak pernah mengancam A dengan mengatakan tidak mungkin kata-kata itu diucapkan. Jadi secara tidak langsung Yang Hyun-suk itu kayak menyangkal perkataan yang sudah kita bacakan di awal tadi. Yang Hyun-suk juga dituduh berusaha memaksa dan juga mengancam A yang melaporkan BI ke polisi atas dugaan penggunaan obat-obatan terlarang. Untuk menarik kembali pernyataan mereka ke polisi, A kemudian mengkonfirmasi pernyataan mereka kepada polisi dan juga kemudian mengklaim Yang Hyun-suk telah mengancamnya. Well teman-teman, topik dari Yang Hyun-suk tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Anyway, kasusnya dari tahun dulu sampai tahun sekarang belum juga finish ya, belum juga selesai. Ya kita harapkan semoga dapat segera selesai juga ya. Cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mame dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Please correction me di kolom komentar. See you next time. Bye bye.